Bagaimana? Yang tadi RUPS yang Ibu disengkap, mungkin boleh diceritakan apakah orang-orang yang dilaporkan ini juga datang pada saat RUPS itu? Jadi pada suatu saat pada tahun 2013 diadakan RUPS. Saya mencoba untuk memberanikan diri untuk datang. Tapi ternyata begitu saya datang harus semua diabsenkan, digeledah. Tapi yang sangat aneh adalah sebelum rapat akhirnya saya digeledah di ruang gelap, di kamar gelap. Ditunggu di situ digeledah, tapi nggak ada penggeledahan. Ada apa kalau harus disekap di ruang gelap? Sekarang apakah ada penggeledahan senjata yang dilakukan bukannya di tempat terang, tapi malah di tempat gelap? Kan itu aneh. Saya juga sudah punya bukti berupa pertanyaan yang saya ajukan ke kepolisian. Karena waktu itu ada suatu tanda tanya, jadi saya tanya, apakah ini perintah dari kepolisian? Jadi sebagai bukti bahwa itu memang ada penyekapan. Mungkin tanggapan dari pihak kepolisian Polisi tidak mau menjawab. berarti tidak ada jawaban dari pihak kepolisian ya? Tapi saya sudah bertanya kan, dan sudah ada cap resmi bahwa saya memang menanyakan. Kan nggak mungkin kan, saya menanyakan mereka akan marah dong kalau saya tanya begitu dan tidak ada apa-apa. Bu, ini kan di dalam keterlibatan skandal ini kan juga sosok Indra Priawan juga masuk dalam perkara ini. Mungkin dia dalam perusahaan tersebut berjabat sebagai apa sih Bu? Mungkin saya ingin tahu. Jadi kalau saya lihat dari data, dia kan anak dari istri kedua ya. Itu dia belum masuk, jadi kelihatannya dia juga nantinya akan dikencat nantinya. Kelihatannya dia belum ada jabatan, tapi dia sebagai pemegang saham. Yang jadi tanda tanya sampai seberapa jauh keterlibatan dia untuk secara aktif mengambil saham, karena dia ikut menandatangani pengalihan saham. Berarti Indra juga termasuk dalam apa namanya yang Jelas ikut terlapor. Pada saat penandatanganan pengalihan saham itu Indra juga sudah terlibat. Indra ikut tanda tangan. Saya ada buktinya. Indra ikut. Itu di tahun berapa mungkin Bu? Itu di tahun 2013. mungkin pada saat Oh, penandatanganan kalau itu sudah 20 tahun lebih pada saat tanda tangan itu. Fajar. mungkin pada saat penandatanganan berkas tersebut apakah Ibu turut hadir dalam apa namanya? Jadi pada saat tanda tangan itu saya tidak diundang. Semua itu tanpa undangan saya kan. Saya tidak diundang, tapi saya punya bukti di atas materai yang disahkan oleh notaris yang menunjukkan bahwa memang Indra ikut tanda tangan. Yang lampiran akte tahun 2013 yang semua tanda tangan itu. Jadi dia ikut tanda tangan gitu. Mungkin bisa di sambung yang dialihkan. Yang dialihkan 15% saham dibagi dua, dan kakak satu, adik satu. Dari kakak itu dibagi empat anak kan dia. Tapi itu kan besar. Sekarang coba lihat, itu kan triliunan. Terakhir katanya 9 triliun. Bu, ini kan bisa dibilang kan perusahaan keluarga dan pada saat itu kan di tahun 2013 itu ada pembagian saham dan Ibu tidak diikut sertakan juga. Mungkin agak kecewa nggak sih? Ibu kan dalam keluarga tersebut tidak dilibatkan juga. Sebetulnya saya bukan kecewa hanya itu. Saya kecewa, saya melepaskan karir saya. Saya kan juga bukan SMA terus lepaskan, saya melanjutkan tapi dalam bidang kedokteran sebagai psikiater, dan saya di situ karirnya sudah cukup bagus sebetulnya, walaupun saya juga tidak full time, tapi saya wajibkan untuk jadi full time dan kemudian dihilangkan. Jadi saya wajib berbakti pada keluarga, tapi setelah berbakti pada keluarga saya dihilangkan. Itu kan penipuan yang ya sadis kalau saya bilang sih. Mungkin selain penipuan dari saham tersebut, apalagi sih Bu yang dimasukkan dalam indikasi bahwa mereka menipu Ibu juga mungkin seperti apa? Selain yang di saham tersebut? Kan riwayatnya banyak. Riwayat sejak tahun 1994
mereka menipu saham yang lain. Kemudian setelah itu keluarga pemegang saham lain, keluarga pendiri juga disingkirkan. Itu juga tanda tanya kan. Kemudian kita lihat lagi, kenapa dilakukan kekerasan fisik, kenapa dilakukan penculikan terhadap saya. Apa salah saya kok harus diculik? Dan apakah itu legal untuk melakukan penculikan? Ini juga kebetulan penculiknya sebagian kan tidak setuju. Apalagi satu ngotot, dia bilang, saya tidak mau ada pembunuhan dengan nama saya ikut terlibat. Itu, jadi langsung mundur. Kemudian kita lihat terjadi pemalsuan warisan. Itu apa ini? Jadi kan sebetulnya bukan hanya ini. Lalu setelah itu masih berlanjut. Sudah diambil saham saya begitu besar, berlanjut. Karena saya mau diambil, lalu juga dilakukan RUPS. Saya disekap di ruang gelap. Kalau saya berolah di ruang gelap, apa yang akan terjadi? Apakah akan terjadi pembunuhan? Dan ada yang saya takuti pada saat itu, saya disuntik AIDS karena saya tidak berdaya lagi. Saya seorang diri. Tapi ternyata tidak ada suntikan, tidak ada penggeledahan. Yang ada hanya saya disekap, disuruh menunggu untuk pengecekan senjata yang ada. Senjata apa yang dicek di ruang gelap? Saya bilang ya, kehebatan saya, senjata hakikat yang ruang gelap, bukan senjata biasa, betul nggak? Mana bisa senjata biasa di ruang gelap? Berapa lama disekap? Ya, saya tidak itu berapa jamnya ya. Karena RUPS itu kan juga berjalan singkat. Saya juga tidak terlalu lama karena sebagian dari RUPS-nya. Dan terakhir ya sudah, saya tinggal nggak tahu apa-apa. Mereka bilang saya setuju, padahal saya nggak setuju. Lalu ini ya yang saya perhatikan lagi. Jadi di sini ini yang pembagian dari Indra Priawan. Indra Priawan, dia ikut mengambil saham saya. Dia tanda tangan. Apa seandainya pun dia dipaksakan, dia tetap salah. Kenapa dia tanda tangan mengambil saham saya? Itu Alasannya apa gitu ya, Bro? alasannya apa? Dia bilang alasannya karena sudah dialihkan. Alihkan dengan cara bagaimana? Kalaupun dia tidak tahu bahwa itu adalah barang selundupan, tetap salah kan? Indra sendiri mungkin tergabung dalam direksi Bluebird terus sejak kapan sih, Bu? Indra yang saya lihat tidak pernah menjadi direksi juga. Tapi kenapa dia bisa ikut dalam tanda tangan itu? Dia pemegang saham. Jadi ada pemegang saham, ada direksi. Dia bukan direksi, tapi dia pemegang saham. Dia juga bukan pengurus. Jadi dia tidak punya jabatan DPD Bluebird. Apakah karena background Kak Chandra sebelumnya, makanya dia dapat pemegang saham itu atau gimana? Jadi backgroundnya adalah bahwa bapaknya mengambil, ya kalau saya nilai sih mencuri, menggelapkan lah seluruh saham saya yang 15%. Akhirnya kan dibagi dua setelah meninggalkan. Sebelum meninggal itu, setelah meninggal itu kan dibagi. Dia bikin itu pembagian dia, padahal bukan pembagian dia. Itu milik saya. Berarti seharusnya saham yang sekarang dipegang oleh Indra itu sebenarnya saham punya ibu ya? Ada juga bagian dari dia, tapi setengahnya itu milik saya. Mungkin yang dipakai untuk mewah-mewah itu milik saya. Termasuk liburan yang kemarin sering buat liburan ke luar negeri itu termasuk dari situ, Bu? Saya perkirakan, saya tidak bisa tahu, siapa tahu dia tiba-tiba dapat rezeki dari mana, dari langit, nggak tahu juga. Berarti triliunan, Bu, ya? Triliunan, Bu. Ya, logikanya mestinya dari saya. Tapi untuk saat ini sudah ada komunikasi lagi nggak sih, Bu, dengan Indra sendiri atau dengan kerabat-kerabat yang lain? Saya tidak pernah berkomunikasi.
malah ada suatu pernyataan yang sangat sangat pilu didengarnya, tapi kembali lagi tidak bisa saya ucapkan secara terbuka karena tidak punya bukti. Jadi sebetulnya di luar ini yang tidak ada bukti itu banyak sekali. Ini ada bukti, penculikan saja kebetulan kan terbuktinya. Bu, mungkin untuk saat ini yang terlapor kemarin apakah sudah ada panggilan atau belum? Dari terlapor kemarin sudah ada panggilan untuk saya melapor dan memberitahukan detailnya. Untuk Indra belum Bu ya? Sama sekali belum. Jangankan Indra, Purnomo saja belum sebagai saksi utama kan. Tapi laporannya sudah masukin. Saya sudah lapor sudah dari tanggal 2 Agustus dan tanggal 2 Agustus sudah disahkan untuk diterima. Bu, mungkin melihat dari sikap para pemegang saham tersebut memilih bungkam terhadap kasus ini, mungkin seperti apa sih Bu? Saya sih pikir begini, coba kita bayangkan ya, apa yang mau mereka katakan. Contoh, saya berikan suatu contoh. Mereka pernah mengatakan, mereka mencoba untuk membantah kata-kata saya. Jangan mengatakan saya bukan direktur. Pernah kan? Pernah dengar. Saya tunjukkan semua akta-aktanya. Lalu bagaimana? Ini kan bukti. Apakah mereka bisa buktikan bahwa saya bukan direktur? Dan ada suatu pengadilan yang tetap menyatakan saya yang paling aktif bekerja, bukan mereka. Oke, Bu, mungkin yang terakhir harapan Ibu dari adanya kasus ini mungkin seperti apa sih Bu? Atau dan juga apa sih Bu yang ingin Ibu ungkapkan jika dari salah satu mereka ada yang melihat tayangan ini? Saya sudah tidak bisa bicara apa-apa, mau bicara apa? Mau berdamai dulu sudah. Saya tunggu 3 tahun tidak mau berdamai. Sekarang dipanggil oleh pengacara untuk berdamai tidak mau datang. Artinya apa? Apakah ada harapan untuk saya memanggil? Kan sepertinya mereka sudah berpikir lebih baik untuk lewat jalur hukum. Kalau jalur hukum itu kurang berhasil, mereka langsung lari ke luar negeri, jadi warga negara asing. Ada kemungkinan seperti itu ya? Saya juga, saya ini hanya negara karena banyak konglomerat yang melakukan cara seperti itu. Jadi semua keluarganya Indra seperti itu. Ya semuanya kan sudah siap, anaknya sudah lahir di Amerika sebagai warga negara Amerika. Oke.